Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini kami akan menyajikan informasi khusus untuk P2 dan P3. Cek peluang bahwasanya kita lihat ya, untuk tes P2 dan P3 itu tanpa passing grade Bapak Ibu ya, sepertinya bakalan langsung perankingan. Nah, setelah perankingan nantinya otomatis yang mendapatkan ranking tertinggi ya itu bakal mendapatkan penempatan sesuai dengan kondisi formasi kebutuhan P3K Guru 2023. Apalagi kalau misalkan P2 dan P3 itu memang ada formasi di sekolah induknya, itu nantinya bakal sedikit lebih diutamakan teman-teman ya, guru honorer yang memang ada kebutuhan di sekolah induknya ya, baik itu P1, P2, P3 ya, seperti itu kira-kira. Dan di sini tentunya kita lihat bersama bahwa afirmasi untuk P2 dan P3 itu luar biasa sekali teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Oke teman-teman ya, kita berbicara di sini terkait peluang ya tes P2 dan P3 tanpa passing grade itu langsung perankingan ya. Yang pertama ya setelah penempatan P1 nantinya teman-teman, formasi yang tersisa itu nantinya diprioritaskan dulu untuk P2 dan P3. Ini poin pertama itu berdasarkan urutan kategori prioritas. Urutan kategori prioritas P3K Guru 2023, yang pertama pelamar prioritas yaitu P1, dan kemudian yang kedua adalah pelamar kebutuhan khusus mulai dari P2, P3, dan terakhir adalah pelamar kebutuhan umum. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan nanti setelah penempatan pelamar prioritas 1 atau guru lulus passing grade, maka formasi yang tersisa yang tidak mungkin lagi diisi oleh penempatan P1 itu akan diproyeksikan atau diprioritaskan untuk diisi oleh pelamar P2 dan P3. Tapi untuk P2 dan P3 itu teman-teman ya, ada mekanismenya. Mekanismenya itu P2 dan P3 wajib untuk mengikuti tes CAT BKN ya, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Kemudian apakah ada afirmasi khusus untuk P2 dan P3? Jelas teman-teman ya, untuk P2 dan P3 ada beberapa afirmasi khusus. Yang pertama, nilai seleksi kompetensi teknis itu tidak diberlakukan benar salah. Kemudian yang kedua, tidak dibebani dengan nilai passing grade, sehingga berapapun nilai yang didapatkan oleh P2 P3 itu bakalan dihitung dan di ranking ya berdasarkan jumlah ketersediaan formasi. Seperti itu kira-kira ya, itu yang wajib teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya terkait informasi ini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, kemudian informasi kedua adalah P2 dan P3 itu nantinya mengikuti tes CAT BKN ya. Jadi untuk P2 dan P3 ingat Bapak Ibu itu akan mengikuti tes CAT BKN dan mendapatkan afirmasi yang istimewa. Itu tadi kami bilang ya, salah satu afirmasi yang tidak dimiliki oleh pelamar umum bahwa soal kompetensi teknis untuk P2 dan P3 itu tidak diberlakukan benar salah. Apapun jawaban yang dipilih itu tetap akan mendapatkan nilai. Nah, jadi tidak ada istilah benar salah. Semua opsi jawaban itu punya nilai tersendiri ya. Oke. Kemudian kedua, teman-teman perlu ketahui bahwa untuk P2 dan P3 tidak akan dibebani dengan target nilai ambang batas, sehingga pada saat nilai ujian keluar itu tidak dilihat berapa passing grade. Yang dilihat adalah berapa nilai yang didapat dan berapa pesaingnya dan berapa jumlah formasi yang terakomodir untuk pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 P3K Guru 2023. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga ini teman-teman ya, tes soal ya, maksudnya ini tes atau ujian ya. Soal ujian
kompetensi teknis untuk P2 dan P3 itu adalah SJT. Nah, mungkin ada yang sudah paham ya. SJT itu adalah situasional judgment test. Artinya, soal kompetensi teknis untuk P2 dan P3 itu terkait dengan tupoksi seorang guru. Bagaimana kinerjanya, bagaimana kompetensinya teman-teman ya sebagai seorang pendidik, atau kasus-kasus yang akan dipilih jawabannya sebagai opsi jawaban paling tepat terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Jadi ini terkait dengan kompetensi guru. Jadi itu adalah soal kompetensi teknis adalah SJT untuk P2 dan P3. Jadi tidak ada matematika, tidak ada soal kimia ya, tidak ada soal pengetahuan ya, seperti itu ya. Nah, ini memudahkan P2 dan P3 untuk lulus teman-teman ya, lulus mendapatkan nilai terbaik ya, untuk lolos menjadi teman-teman ya, ASN P3K Guru. Kemudian kita lanjut lagi. Yang ketiga adalah persaingan perebutkan formasi bisa saja terjadi untuk P2 dan P3. Betul ya, karena kalau kita lihat, karena P2 dan P3 ini tidak menggunakan passing grade, berarti yang dilihat adalah nilai tertinggi. Misalkan anggaplah formasi tersedia 4, pelamarnya 8, anggaplah untuk P3 ya, maka nantinya lulus di sini ada 4. Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai ujian tes CAT BKN itu di ranking nomor 1, 2, 3, 4. Itulah nantinya yang akan mengisi 4 pos formasi P3K Guru 2023 untuk P3 Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa pungkiri persaingan perebutan formasi itu bisa saja terjadi untuk P2 dan juga pelamar prioritas 3. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang wajib teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya terkait dengan informasi yang kami sampaikan ini. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan ya, sebagaimana di mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023, untuk mekanisme P3K Guru 2023 itu ada 2 Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah mekanisme penempatan, kemudian yang kedua itu adalah seleksi menggunakan CAT. Yang mana untuk mekanisme penempatan itu untuk guru yang telah memenuhi nilai ambang batas atau pelamar prioritas, atau lebih dikenal dengan istilah P1. Itu nanti tidak perlu tes lagi, tinggal menunggu penempatan ya, terkait dengan jumlah formasi ataupun ijazah linier yang P1 ini. Dan jika misalkan masih tersedia formasi, nantinya itu P2 dan P3 akan mengikuti tes CAT BKN. Yang mana salah satu perbedaannya di sini untuk P2 dan P3 itu mengerjakan soal-soal kompetensi teknis situasional judgment test, teman-teman ya. Oke, nah jika masih tersedia formasi nanti lanjut untuk pelamar umum. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang wajib teman-teman pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini informasi dari Suharmen ya, bahwasanya pelamar prioritas 1 tidak akan menjalani tes CAT ya, komputer asis tes lagi. Mereka tinggal menunggu penempatan, namun kata Suharmen tidak semua P1 akan mendapatkan penempatan. Seperti itu kira-kira. Kemudian di sini lanjutkan lagi. Memang benar P1 langsung penempatan, tetapi tergantung apakah ada formasinya atau tidak, terang Deputi Suharmen kepada media gpnn.com Jumat 13 Oktober 2023. Nah, bagaimana dengan guru honorer kategori 2 dan guru honorer negeri yang masa pengabdiannya minimal 3 tahun tetapi bukan P1? Nah, dari informasi dari BKN ini menegaskan mereka tetap dites CAT dengan berbagai afirmasi. Jadi P2 dan P3 itu nantinya teman-teman sekalian itu akan dites CAT, tetapi nantinya dibekali dengan berbagai afirmasi, termasuk tidak dibebankan nilai passing grade. Jadi untuk P1 itu tinggal menunggu penempatan saja. Tapi kalau untuk P2 dan P3 itu tetap menggunakan tes CAT BKN ya, tapi dilengkapi dengan berbagai afirmasi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.